Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas 6 kebenaran pahit tentang penuaan yang jarang dibicarakan, namun bisa diam-diam mengubah tahun-tahun terakhir Anda menjadi penuh penyesalan jika diabaikan. Bukan hanya soal sakit fisik atau obat-obatan, tapi pergeseran emosional dan psikologis yang sering mengejutkan banyak orang. Dengan memahami kebenaran ini, Anda bisa melindungi ketenangan pikiran, mempertahankan kendali atas hidup, dan menjalani masa tua dengan lebih ringan dan bermakna. Mari kita mulai. 1. Persahabatan yang semakin mengecil dan mengubah hidup Anda. Salah satu perubahan pertama yang mengejutkan banyak orang di masa tua adalah betapa kecilnya dunia mereka menjadi. Teman-teman pindah, pasangan meninggal, anak-anak menjadi sibuk, dan tiba-tiba kalender yang pernah dipenuhi dengan ulang tahun, makan malam, dan panggilan telepon menjadi jauh lebih tenang. Apa yang dulunya merupakan jaringan persahabatan yang ramai dapat menyempit menjadi rutinitas yang tenang, yang terasa lebih mengisolasi dengan setiap musim yang berlalu. Dan meskipun mudah untuk menyalahkan orang lain karena menjauh, kenyataannya adalah bahwa penyusutan ini tidak selalu salah seseorang. Itu hanyalah bagian alami dari penuaan yang sangat sedikit orang persiapkan. Banyak lansia mendapati diri mereka bertanya-tanya mengapa telepon tidak berdering sebanyak itu, atau mengapa lebih sedikit orang yang mampir hanya untuk menyapa. Tetapi yang sering terlewatkan adalah bahwa hubungan, sama seperti kesehatan fisik, membutuhkan perawatan dan perhatian yang teratur. Tanpa upaya yang disengaja untuk menjangkau, tetap terlibat, atau bahkan membuat koneksi baru, keheningan menjadi lebih dari sekadar damai. Itu berubah menjadi kesepian, dan kesepian itu seiring waktu tidak hanya membebani hati, itu memengaruhi segalanya. Itu mengubah pola tidur, menguras energi, bahkan mengubah bagaimana kita merasakan rasa sakit dan penyakit. Ada kesalahpahaman umum bahwa kesepian hanyalah ketiadaan orang, tetapi pada kenyataannya itu adalah ketiadaan koneksi. Anda bisa dikelilingi oleh orang lain dan tetap merasa sangat sendirian jika interaksi kurang bermakna, kehangatan, atau saling pengertian. Itulah mengapa tidak cukup hanya berada di dekat orang. Anda perlu merasa dilihat dan didengar. Jika Anda biasa menikmati makan siang mingguan dengan sekelompok teman, dan sekarang tradisi itu telah memudar dengan tenang, itu penting. Jika Anda biasa menghadiri pertemuan komunitas, atau kegiatan sukarela tetapi belum melangkah keluar selama berbulan-bulan, itu juga penting. Kenyataannya adalah, orang tidak selalu tetap dalam hidup Anda secara default. Anda harus mengundang mereka. Anda harus menjadi orang yang mengirim pesan, menyarankan kopi, atau muncul bahkan ketika itu tidak nyaman. Menunggu orang lain datang hanya mengarah pada kekecewaan. Dan semakin tua kita, semakin disengaja kita harus menjadi. Jika Anda tidak melakukannya, keheningan menjadi lebih keras, kesepian lebih berat. Itulah mengapa kebenaran pertama ini sangat penting. Jika Anda tidak siap untuk penyusutan alami dunia sosial Anda, dan jika Anda tidak memiliki rencana untuk secara aktif menjaga koneksi Anda tetap hidup, terlalu mudah untuk menemukan diri Anda sendirian dengan cara yang lebih dalam dan lebih menyakitkan dari yang Anda harapkan. 2. Beban rasa sakit yang diam-diam menggerogoti hidup Anda. Nyeri fisik menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Itu bukan kejutan, tetapi yang mengejutkan banyak orang adalah bagaimana penderitaan dan rasa sakit bukanlah hal yang sama. Rasa sakit adalah sensasi, penderitaan adalah cerita yang kita bangun di sekitarnya. Dan terlalu sering, orang dewasa yang lebih tua tanpa sadar memberi makan penderitaan itu dengan mencoba mengabaikan rasa sakit, menyembunyikannya, atau menolak perubahan yang dibawanya. Kebenaran ini bukan tentang apakah Anda akan mengalami rasa sakit. Bagian itu hampir dijamin, tetapi tentang bagaimana pola pikir dan respons Anda terhadap rasa sakit, menentukan apakah itu mencuri hidup Anda atau hanya menjadi bagian darinya. Beberapa rasa sakit merayap secara bertahap. Bahu yang kaku di pagi hari, lutut yang mengeluh di tangga, atau pinggul yang tidak bergerak seperti dulu. Yang lain datang dalam bentuk penyakit kronis, radang sendi, neuropati, masalah punggung yang menuntut perhatian konstan.
Ketika kita berpura-pura perubahan itu tidak terjadi, ketika kita berpegang pada versi tubuh kita yang ada 10, 20, atau 30 tahun yang lalu, kita akhirnya menderita jauh lebih dari yang kita butuhkan. Kita mendorong diri kita dengan cara yang salah. Kita menunda perawatan. Kita menolak alat yang dapat membuat hidup lebih mudah. Dan sedikit demi sedikit, rasa sakit mengambil alih lebih dari sekadar tubuh. Itu menetap dalam suasana hati kita, hubungan kita, bahkan identitas kita. Ada juga semacam rasa malu yang hening yang dibawa banyak orang dewasa yang lebih tua ketika menyangkut penurunan fisik. Beberapa merasa malu untuk meminta bantuan, seolah-olah menggunakan tongkat atau minum obat pereda nyeri adalah pengakuan kelemahan. Yang lain merasa frustrasi ketika tubuh mereka tidak lagi bergerak seperti dulu. Dan mereka membiarkan frustrasi itu membusuk menjadi kepahitan. Beradaptasi bukanlah menyerah. Faktanya, adaptasi adalah salah satu tindakan paling berani dalam menua dengan baik. Kita sering lupa bahwa bagaimana kita bergerak melalui rasa sakit memengaruhi bagaimana perasaan kita tentang hari-hari kita. Ketika Anda berdamai dengan tubuh Anda apa adanya, bukan seperti dulu, Anda mulai mendapatkan kembali energi yang sebaliknya dihabiskan untuk perlawanan. Hal-hal seperti rutinitas peregangan, latihan kekuatan ringan, mandi air hangat, atau bahkan hanya gerakan yang lebih penuh perhatian sepanjang hari dapat membantu mengelola ketidaknyamanan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh obat-obatan saja. Langkah pertama adalah menerima rasa sakit tanpa membiarkannya menjadi identitas Anda. Orang-orang yang menua dengan anggun bukanlah mereka yang menghindari rasa sakit sepenuhnya. Mereka adalah orang-orang yang menanggapinya dengan kebijaksanaan alih-alih ketakutan. Mereka mendengarkan tubuh mereka, meminta bantuan, dan menemukan cara-cara baru untuk hidup sepenuhnya, bahkan di dalam batasan. Dan respons itu, lebih dari segalanya, menentukan beban emosional yang dibawa rasa sakit ke dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mitos manisnya dukungan keluarga yang ternyata penuh syarat. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita membawa harapan yang hening bahwa anak-anak, cucu, atau kerabat dekat kita secara alami akan ada di sana untuk kita, secara emosional, fisik, dan bahkan finansial. Bagaimanapun, kita menghabiskan beberapa dekade mendukung mereka, mencintai mereka, dan menempatkan mereka di tempat pertama. Jadi, terasa masuk akal, bahkan adil, untuk mengharapkan dukungan itu sebagai imbalan. Tetapi keyakinan ini, meskipun dapat dimengerti, adalah salah satu ilusi penuaan yang paling menyakitkan. Dan kecuali kita menghadapinya lebih awal, kita menyiapkan diri kita untuk kekecewaan yang mendalam. Inilah kebenaran yang sedikit orang katakan dengan lantang. Tidak ada seorang pun, bahkan anak-anak Anda sendiri, yang berutang waktu kepada Anda. Cinta bisa mendalam, keluarga bisa dekat, tetapi setiap orang, putra Anda, putri Anda, bahkan cucu Anda menjalani kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab, perjuangan, dan keputusan mereka sendiri. Dan jika kita membangun fondasi emosional kita berdasarkan asumsi bahwa mereka akan selalu muncul hanya karena mereka keluarga, kita menempatkan kedamaian kita di tangan orang lain. Ini bukan untuk mengatakan bahwa keluarga Anda tidak mencintai Anda. Mereka mungkin melakukannya, tetapi cinta tidak selalu diterjemahkan ke ketersediaan. Dan itu tentu tidak menjamin kehadiran. Ketika anak yang sudah dewasa lupa menelepon atau kunjungan liburan tidak terjadi, mudah untuk berputar ke dalam pikiran seperti mereka tidak peduli. Atau, setelah semua yang telah saya lakukan, mereka bahkan tidak bisa meluangkan satu hari. Pikiran-pikiran itu tumbuh menjadi kepahitan. Dan kepahitan itu menjadi filter di mana kita melihat setiap interaksi atau ketiadaannya. Sangat penting untuk memisahkan ketergantungan emosional dari koneksi emosional. Bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda, rencana Anda, atau rasa tujuan Anda berisiko di usia berapapun, tetapi terutama di tahun-tahun terakhir. Orang-orang di sekitar Anda akan berubah. Mereka akan menjadi sibuk. Dan terkadang mereka akan mengecewakan Anda. Bukan karena mereka orang jahat,
tetapi karena mereka manusia. Menua dengan baik berarti menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan hati terbuka. Itu berarti melepaskan harapan yang tidak terucapkan dan memilih, sebaliknya, untuk membangun kehidupan yang tidak bergantung pada apakah orang lain muncul atau tidak. Jika mereka melakukannya, itu adalah berkah. Jika mereka tidak, Anda masih utuh. Kebenaran ini bisa sulit untuk ditelan, tetapi merangkulnya membawa kebebasan. Ketika Anda berhenti mengharapkan orang lain untuk mengisi hari-hari Anda atau memvalidasi nilai Anda menciptakan ruang untuk menjelajahi minat Anda sendiri, memperdalam persahabatan Anda, dan tumbuh dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin. Orang dewasa yang paling tangguh adalah mereka yang belajar menghargai apa yang datang tanpa membutuhkannya untuk terlihat dengan cara tertentu. Cintai keluarga Anda, bersyukurlah atas kehadiran mereka. Tetapi jangan menggantungkan kebahagiaan Anda pada itu, karena saat Anda melepaskan beban itu dari mereka dan dari diri Anda sendiri, Anda mulai mendapatkan kembali semacam kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. 4. Kehilangan semangat hidup saat bangun. Tanpa tujuan setiap pagi. Bangun di pagi hari menjadi lebih sulit ketika Anda tidak lagi memiliki alasan untuk melakukannya. Itu mungkin terdengar tumpul, tetapi itu adalah salah satu kebenaran yang paling terabaikan tentang penuaan. Ketika anak-anak sudah dewasa, pekerjaan sudah selesai, dan rumah tenang, banyak orang dewasa yang lebih tua mendapati diri mereka bertanya-tanya apa yang seharusnya mereka lakukan dengan semua waktu ini. Dan sementara beberapa menantikan ketenangan, yang lain dengan cepat menyadari bahwa terlalu banyak waktu yang tidak terstruktur dapat mulai terasa lebih seperti kekosongan daripada kebebasan. Apa yang sebagian besar orang tidak mengerti sampai mereka menjalaninya adalah bahwa tujuan bukanlah sesuatu yang agung atau dramatis. Itu seringkali kecil dan pribadi. Itu adalah alasan Anda berpakaian alih-alih tetap di tempat tidur. Itu adalah tugas yang memberi bentuk pada hari Anda. Tanpa itu, jam-jam kabur bersama, dan hari-hari kehilangan maknanya. Seiring waktu, kurangnya arahan ini dapat secara diam-diam mengikis rasa identitas Anda. Anda bukan lagi manajer, orang tua, guru, pengasuh. Anda hanya di sini. Dan ketika Anda tidak yakin mengapa, saat itulah keburukan merayap masuk. Banyak lansia mencoba mengisi kekosongan itu dengan gangguan. Mereka menonton televisi selama berjam-jam, menggulir media sosial, atau tidur siang untuk menghabiskan waktu. Tetapi hal-hal itu tidak memuaskan kebutuhan yang lebih dalam akan kontribusi atau keterlibatan. Mereka hanya menempati ruang, dan setelah beberapa saat, bahkan gangguan mulai terasa tumpul. Itu bukan karena Anda malas, itu karena jiwa Anda lapar akan tujuan. Tujuan tidak harus terikat pada produktivitas. Itu bisa datang dari merawat hewan peliharaan, menanam tomat di teras belakang, menulis surat kepada teman-teman, atau hanya menjadi seseorang yang orang lain dapat andalkan untuk kebaikan. Yang penting adalah itu memberi hidup Anda bentuk dan arahan, bahwa Anda mengakhiri hari dengan perasaan seperti Anda menggerakkan sesuatu ke depan, bahkan jika itu hanya ketenangan pikiran Anda sendiri. Ketika orang dewasa yang lebih tua merasa tanpa tujuan, depresi tidak jauh di belakang. Dan itu bukan karena hidup sudah berakhir, itu karena skrip telah berubah, dan tidak ada yang mengajari mereka cara menulis yang baru. Tujuan bukanlah sesuatu yang diserahkan kepada Anda saat pensiun. Itu adalah sesuatu yang harus Anda ciptakan. Tetapi kabar baiknya adalah tidak ada kata terlambat. Jika Anda bangun dan merasa takut alih-alih kegembiraan, inilah saatnya untuk bertanya, apa yang Anda lewatkan? Bukan dalam jadwal Anda, tetapi di hati Anda. Apa yang akan membuat Anda merasa berguna lagi? Apa yang akan memberi makna pada hari Anda? Mulailah dari yang kecil. Tujuan tidak harus mengesankan siapapun. Itu hanya perlu beresonansi dengan Anda. 5. Beratnya harga diri yang terkikis saat harus meminta bantuan. Ada saat dalam hidup ketika kemandirian yang dulunya lencana kehormatan Anda mulai bekerja melawan Anda. Anda mulai membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk berdiri, sedikit lebih banyak bantuan untuk membawa bahan makanan, atau mungkin hanya bantuan untuk menavigasi teknologi atau janji temu. Namun bagi banyak orang dewasa yang lebih tua,
Bagian tersulit bukanlah tugas itu sendiri. Itu adalah tindakan meminta. Kebanggaan memiliki cara untuk meyakinkan kita bahwa membutuhkan dukungan adalah kelemahan. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu bagian paling alami dari menjadi manusia. Ketakutan menjadi beban, berjalan dalam. Kita tidak ingin merepotkan anak-anak kita atau mengakui bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang pernah kita bisa. Tetapi perlawanan yang hening itu sering mengarah pada perjuangan yang lebih dalam. Kita kehilangan pengalaman, kita menunda perawatan medis, kita membiarkan hal-hal di rumah tidak dijaga. Kita mengisolasi diri kita sendiri daripada mengambil risiko rasa malu. Seiring waktu, biaya keheningan menjadi jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan sementara dalam meminta bantuan. Yang menarik adalah bahwa sebagian besar orang di sekitar kita tidak keberatan membantu. Mereka sering ingin. Cara kita menolaklah yang membuat mereka ragu-ragu. Ketika kita mengabaikan tawaran dengan senyum paksa atau bersikeras kita baik-baik saja, kita melatih orang lain untuk percaya kita tidak membutuhkan mereka. Kemudian kita bertanya-tanya mengapa mereka berhenti muncul. Tetapi kebenarannya adalah, kerentanan tidak mendorong orang menjauh. Itu menarik mereka lebih dekat. Meminta bantuan tidak berarti menyerahkan martabat Anda. Faktanya, itu sering menunjukkan kebijaksanaan dan kekuatan. Itu mengatakan, saya tahu batasan saya, dan saya cukup peduli dengan kesejahteraan saya untuk bertindak atasnya. Dan ketika Anda mengizinkan orang lain untuk membantu, Anda juga memberi mereka hadiah. Kesempatan untuk merasa berguna, untuk terhubung, dan untuk berkontribusi dengan cara yang bermakna. Ada juga perbedaan antara bantuan dan ketergantungan. Anda masih bisa mandiri saat menerima dukungan. Menggunakan walker tidak membuat Anda menjadi orang yang kurang. Menerima tumpangan tidak berarti Anda telah kehilangan kendali. Ini adalah alat, bukan kekalahan. Mereka adalah bagian dari hidup yang cerdas, bukan menyerah. Melepaskan kebanggaan membuka pintu. Itu memungkinkan untuk hubungan yang lebih dalam, lingkungan yang lebih aman, dan kualitas hidup yang lebih baik. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang membiarkan masuk kepedulian, membiarkan masuk komunitas, membiarkan masuk kenyataan bahwa tidak ada dari kita yang dimaksudkan untuk melakukan ini sendirian. Ketika Anda mulai merangkul dukungan, bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan, Anda akan menemukan bahwa penuaan menjadi kurang tentang kehilangan dan lebih banyak tentang memilih dengan bijak. Dan pilihan-pilihan itulah yang mendefinisikan jenis usia tua yang akan Anda alami. 6. Dampak tersembunyi dari kelalaian sehari-hari yang terlihat sepele. Sebagian besar orang berpikir penurunan datang sekaligus. Diagnosis, jatuh, peristiwa kehidupan besar yang menandai sebelum dan sesudah. Tetapi pada kenyataannya, apa yang membuat usia tua sulit seringkali bukan momen tunggal. Ini adalah tetesan lambat dari pilihan-pilihan kecil, diulang hari demi hari, yang secara bertahap mengikis kesejahteraan kita sampai kita hampir tidak menyadari betapa kita telah berubah. Mengabaikan kebiasaan-kebiasaan kecil itu, yang terasa terlalu kecil untuk diperhitungkan, dapat secara diam-diam membangun gaya hidup yang mempercepat penurunan lebih dari usia itu sendiri. Tubuh manusia sangat adaptif. Ia merespons bagaimana kita memperlakukannya dari waktu ke waktu. Jika kita memberinya nutrisi dengan baik, ia berterima kasih kepada kita dengan energi dan ketahanan. Jika kita mengabaikannya, bahkan dengan cara-cara kecil, ia mulai memudar. Itu berarti melewatkan sarapan terlalu sering, duduk selama berjam-jam tanpa gerakan, pergi berhari-hari tanpa melangkah keluar, membiarkan pikiran Anda berputar menjadi kekhawatiran tanpa pernah melangkah mundur. Ini bukan keputusan bencana dengan sendirinya, tetapi mereka menumpuk. Dan seiring waktu, mereka membentuk bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, dan bahkan bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada semacam kenyamanan dalam rutinitas, tetapi rutinitas bisa berbahaya jika mereka dibangun di atas ketidaksadaran. Ambil sesuatu yang sederhana, seperti hidrasi. Banyak orang dewasa yang lebih tua minum air jauh lebih sedikit dari yang mereka butuhkan, seringkali tanpa menyadarinya. Hasilnya, lebih banyak kelelahan,
lebih banyak kebingungan, lebih banyak nyeri sendi, dan lebih sedikit motivasi. Bukan karena ada sesuatu yang salah dengan tubuh mereka, tetapi karena tubuh tidak didukung. Atau pikirkan tentang tidur, televisi larut malam, jadwal yang tidak teratur, atau sleep apnea yang tidak diobati dapat mencuri istirahat begitu bertahap sehingga kita menyalahkan usia, padahal sebenarnya akarnya adalah kebiasaan. Dan itu bukan hanya kebiasaan fisik, kelalaian mental memainkan peran yang sama kuatnya. Membiarkan pikiran tidak tertantang, tidak pernah membaca, belajar, atau terlibat dalam percakapan nyata dapat membuat pikiran terasa lamban dan suasana hati tidak dapat diprediksi. Kesehatan emosional juga menderita ketika Anda tidak memberi diri Anda jalan keluar untuk memproses perasaan atau terhubung dengan orang lain. Bahkan hal-hal seperti rasa syukur atau tawa, ketika hilang, meninggalkan celah yang perlahan tumbuh menjadi keburukan. Upaya kecil lebih penting daripada perubahan dramatis. 5 menit gerakan, 1 makanan sehat, 1 panggilan telepon, momen refleksi di pagi hari. Hal-hal ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi mereka menumpuk. Mereka memberi sinyal pada tubuh dan pikiran Anda bahwa Anda masih terlibat, masih bergerak, masih memilih hidup dengan niat. Dan itulah bahaya nyata dari kelalaian. Ini bukan hilangnya kemampuan, ini adalah hilangnya agensi, perasaan bahwa hal-hal hanya terjadi pada Anda sekarang. Daripada Anda memiliki suara, tetapi Anda memilikinya. Anda selalu memilikinya. Dan keputusan terkecil hari ini, saat ini juga, dapat menyebar keluar dengan cara yang akan Anda rasakan besok, minggu depan, dan selama sisa hidup Anda. Jadi perhatikan hal-hal kecil, karena mereka adalah hal-hal besar. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan juga ke teman atau keluarga yang suka cerita seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya rahasia yang menunggu untuk diungkap.